210407510009. Adapun tujuan dari pembuatan video tersebut adalah untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat materi yaitu konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Sebelum melangkah ke materi, kita perlu mengetahui pengertian dari konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Nah, pengertian menurut Dorothy Juskay tahun 1979 yaitu konsep adalah suatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berubah objek konkret atau gagasan yang abstrak. Sedangkan menurut James G. Bowman tahun 1997 mengemukakan konsep studi sosial atau dapat juga disebut IPS, yaitu suatu kata ungkapan atau yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman, dan penggunaan konsep yang tepat. Tergantung kepada penguasaan sifat yang melekat tadi, pengertian umum, kata yang bersangkutan, konsep memiliki pengertian denotatif, dan juga pengertian konotatif. Konsep yang memiliki pengertian dasar pada suatu bidang ilmu sosial disebut konsep dasar. Selanjutnya, kita akan bahas konsep-konsep bidang IPS yang dikembangkan dari bidang-bidang ilmu sosial. Yang pertama yaitu geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari dua kata, yaitu kata geo yang berarti bumi dan grafen yang berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun, pengertian tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penjelasan lebih jauh. Untuk jelasnya, kita ikuti konsep geografi menurut Corsi of the Graduates tahun 1997. Geografi berkenaan dengan dunia nyata. Dunia yang dipelajari seseorang lebih baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil, atau pesawat terbang, dan melalui lukisan atau gambaran secara lain. Namun demikian, penjelasan geografi tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar. Penjelasan tersebut meliputi juga sebab akibat mengapa dunia nyata tersebut menampakkan demikian, yang dipandang sebagai keseluruhan, yang berhubungan bagian-bagian yang telah menjadi apa adanya. Hal itu meliputi hubungan dengan ilmu kealaman, berkenan dengan cara berbagai hal-hal yang telah mempengaruhi manusia, dan kebalikannya telah dimodifikasi, diubah, dan diadaptasi oleh tindakan manusia. Dari konsep yang dikemukakan di atas, kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang sehari-hari. Hal-hal yang dialami dan dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Hal itu adalah geografi. Namun demikian, seperti yang dinyatakan di atas, geografi itu tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dari luar, melainkan juga meliputi sebab akibat. Mengapa yang nampak kenyataan itu demikian adanya? Geografi itu berhubungan juga dengan ilmu kealaman, hal-hal atau fenomena alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan kebalikannya. Bagaimana tidak manusia memodifikasi, mengubah, serta mengadaptasi. Dengan demikian, pada konsep geografi ini terungkap hubungan saling mempengaruhi antara fenomena alam di tempat-tempat tertentu dengan perilaku serta
ketidakmanusiaan. Supaya kita dapat menyerap konsep geografi, kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan. Mengungkapkan 5 konsep dasar, yaitu bumi sebagai planet, yang kedua variasi cara hidup, yang ketiga variasi wilayah-wilayah alamiah, yang keempat makna wilayah bagi manusia, yang kelima adalah pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Herif J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar, yaitu yang pertama adalah kewilayaan atau konsep regional, yang kedua adalah lapisan kehidupan atau konsep biosfer, yang ketiga adalah manusia sebagai faktor ekologi dan dominan, yang keempat globalisme atau konsep hidup sebagai planet, yang kelima interaksi keruangan, yang keenam hubungan area, yang ketujuh adalah persamaan areal atau wilayah, dan masih banyak lainnya. Yang tak kalah penting yang harus kita ketahui yaitu sejarah. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Tiap fenomena di alam raya ini. Mengapa demikian? Jawabnya yaitu tiap benda, tiap diri, dan tiap fenomena tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses, peristiwa, waktu. Dengan perkataan lain, tiap apa yang ada di alam raya ini memiliki sejarah masing-masing, atau paling tidak ada riwayat asal-usulnya. Namun demikian, pada mata kuliah IPS, sejarah ini terutama ditunjukkan pada pembahasan hidup dan kehidupan manusia oleh konteks sosial. Oleh karena itu, pembahasan sejarah di sini lebih meneliti beratkan pada sejarah. Sebagai salah satu bidang ilmu sosial yang dapat dikonsepkan sebagai ilmu sejarah, sebelum kita menjelaskan sejarah sebagai ilmu, dalam hal ini bidang ilmu dari ilmu-ilmu sosial lebih dahulu, kita akan menjelaskan apa sesungguhnya sejarah. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran, dan analisis kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan menurut Kartodipjo tahun 1992, secara singkat mengonsepkan sejarah sebagai pelbagai bentuk gambaran pengalaman koleksi pada masa lampau. Selain geografi dan sejarah yang harus diketahui dalam konsep dasar ilmu-ilmu sosial, yang ketiga ada antropologi. Setelah kita ketahui bahwa kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosial meliputi berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek yang bermakna dalam kehidupan manusia yang juga merincikan kemajuan, yaitu kebudayaan. Bidang ilmu yang mengkhususkan ketelaahan kepada kebudayaan ini tidak lain adalah antropologi. Namun sebelumnya kita akan mengetahui apa sesungguhnya antropologi. Menurut E. Hebel tahun 1982, secara singkat mengemukakan antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Sedangkan menurut Quetzalcoatl tahun 1990 mengemukakan antropologi berarti ilmu tentang manusia. Dua ungkapan di atas menyatakan bahwa antropologi itu studi atau ilmu tentang manusia. Hebel lebih tegas dengan menyebutkan dengan kerjanya, sedangkan Quetzalcoatl tidak. Namun, kita dapat menafsirkan pernyataan itu. Selanjutnya, khusus yang dikemukakan oleh Hebel tentang kerjanya yang dapat diartikan sebagai kerja dalam arti kegiatan pikiran dan pemikiran, yang berarti budaya serta kebudayaan. Oleh karena itu, pengertian antropologi di sini
lebih tepat dikatakan antropologi budaya, yang oleh Hubble dikemukakan bahwa antropologi budaya itu tidak lain studi tentang perilaku manusia. Mengemukakan bahwa antropologi budaya yang menjadi mata kuliah resmi di universitas yang ada di Indonesia sebagai pengganti ilmu kebudayaan dalam struktur ataupun humanoria. Konsep atau istilah ilmu kebudayaan itu tidak ada, dengan demikian disebut antropologi di sini. Berarti antropologi budaya yang berarti studi atau ilmu yang mempelajari manusia dengan perilaku sosial atau dengan kebudayaannya. Kita dapat menghayati bahwa di antara manusia dengan makhluk hidup lain, khususnya dengan binatang, terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada akal, pikiran, dan perkembangan dan dapat dikembangkan. Manusia dan binatang sebagai makhluk al-Khaliq Maha Kuasa sama-sama dikarunia otak, namun otak manusia dilengkapi oleh kemampuan yang berkembang dan dapat dikembangkan seperti telah dikemukakan. Sedangkan otak binatang tidak demikian. Oleh karena itu, manusia dengan akal pikiran inilah yang menghasilkan kebudayaan sehingga disebut antropologi. Dan yang keempat yaitu sosiologi. Ilmu sosial secara khusus mempelajari interaksi sosial adalah sosiologi. Oleh karena itu, Brown dan Brown tahun 1980 mengemukakan sosiologi secara kasar dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi umat manusia. Sedangkan Frank tahun 1982 lebih rinci mengemukakan bahwa sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dari hubungan kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Aliran sosiologi yang berbeda menentukan penekanan yang bervariasi, berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan. Sebagian menekankan hubungan pada hubungan di antara mereka, seperti interaksi sosiasi dan seterusnya. Sedangkan aliran lain menekankan pada manusia dalam hubungan sosialnya, memfokuskan perhatian kepada hubungan sosial dalam berbagai peranan dan fungsinya. Meskipun di antara kedua konsep itu secara gradual dan beberapa bahkan pada konsep yang ditemukan oleh Harkins juga dikemukakan berbagai penekanan yang berbeda dalam penjelasan sosiologi itu, namun kita dapat menarik garis persamaan berkenaan dengan hubungan sosial, baik ditinjau sebagai interaksi sosial, sosialisasi sosial, ataupun melihat hubungan sosialnya. Namun, sudah dipastikan semuanya memperhatikan manusia yang terrealisasi penyindiran, melainkan memperhatikan umat manusia dalam hubungan sesamaannya. Atau dengan kata lain, sosiologi mempelajari manusia dalam konteks sosial yang melakukan interaksi sesamanya. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok, tidak dapat dilepas dari fenomena kejiwaan yang timbul dari orang per orang dan dalam kelompok. Reaksi emosional, sikap, kemauan, perhatian, motivasi, harga diri, dan sebagainya sebagai fenomena kejiwaan yang tercermin pada perilaku orang, perorangan, serta kelompok tadi merupakan fenomena yang melekat pada kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Perilaku kejiwaan manusia dalam konteks sosial ini merupakan objek kajian psikologi sosial. Sebagai salah satu bidang ilmu sosial, menurut Harold Appach tahun 1982, psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh
psikologi sosial meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap, mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Mengenai psikologi sosial ini, selanjutnya secara singkat, Redskol dan Belleche tahun 1997 mengemukakan psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang peristiwa perilaku antar personal. Ungkapan ini tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Web Study. Titik berat perhatian kajian itu tertuju pada perilaku manusia dalam hubungan sosial. Dari pernyataan dan kenyataan yang dapat kita amati serta kita hayati antar psikologi sosial dengan sosiologi sangat erat kaitannya. Kalau tidak dapat dikaitkan berbagai ilmu demi tunggal pada kenyataannya. Interaksi sosial antar warga atau masyarakat tidak selalu dapat dilandasi dari dorongan kejiwaan. Apakah itu namanya perhatian, minat, harga atau harga diri atau kemauan lainnya. Kondisi emosional selalu menyertai proses yang kita sebut interaksi sosial. Yang keenam yaitu ekonomi. Ekonomi sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranataranya memanfaatkan keterbatasan sumber daya, modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya. Brown and Brown tahun 1980, sedangkan Art March tahun 1982 mengemukakan ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya, kemampuan budaya, dan tenaga kerja, menopang dan meningkatkan kesejahteraan materinya. Ilmu ekonomi juga disebut sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji beberapa orang, perorangan, dan kelompok-kelompok masyarakat. Menentukan pilihan, manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini dapat tersedia dengan bebas karena sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai macam kegunaan. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang, hari ini, dan penggunaan besok atau hari di masa depan. Selain itu, penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat. Maka diperlukan pertimbangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu politik dan pemerintahan. Selaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, kita tidak dapat terlepas dari dua aspek kehidupan, yaitu sosial berpolitik dan berpemerintahan. Politik di sini bukan politik dalam arti sempit seperti politik praktis, melainkan politik dalam bernegara, berpemerintahan, dan berwarga dunia. Dalam kehidupan berpolitik dalam arti yang luas itu juga dapat dipisahkan dengan pemerintahannya. Oleh karena itu, kita menjelaskan dulu arti politik sebagai ilmu sosial dan pemerintahan dalam konteks ilmu politik. Secara singkat, Merlin Parton tahun 1982 mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori kiat dan praktik pemerintahan. Sedangkan Brown and Brown tahun 1980 mengemukakan bahwa politik adalah sesuatu dilaksanakannya kekuasaan tercapai tujuan-tujuan tersebut. Mengemukakan definisi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara
Sepakat ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Ilmu politik menurut OSIP tahun 1991 dalam bukunya juga menyebutkan politik adalah ilmu sosial yang khusus. Khusus di sini mempelajari sifat dan tujuan negara. Suatu negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain. Mungkin itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai